Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Dilan AZ. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview buku yang berjudul Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi, karya Jalaluddin Rahmat. Nah, Jalaluddin Rahmat atau yang biasa disapa Kang Jalan, ia lahir pada tanggal 29 Agustus 1949 di Bandung, ibu kota negara Pasundan. Ayahnya adalah anggota organisasi Islam Nahdlatul Ulama, sedangkan ibunya adalah seorang aktivis terkenal di kota. Pada usia 2 tahun, ayah Jalaluddin meninggalkan dia dan ibunya karena ketegangan politik. Setelah ayahnya pergi, ibunya akan membawanya untuk belajar di madrasah malam setelah dia kembali dari sekolah dasar pada sore hari. Ibu juga mengajarinya membaca kitab kuning setiap malam. Meski berlatar belakang keluarga religius, Jalaluddin Rahmat hanya mengenyam pendidikan agama sampai lulus sekolah dasar. Jalaluddin adalah seorang pembaca yang tajam dan dia sering menghabiskan waktu untuk membaca karya filsuf seperti Spinoza dan Nietzsche di perpustakaan ayahnya. Ayahnya juga meninggalkan buku-buku agama Arab di rumahnya yang juga dibaca oleh Jalaluddin. Menurut Tajus Syarofi, usai membaca Ihya Ulumuddin, Jalaluddin terguncang dan hampir gila. Ia meninggalkan sekolah SMA Negeri 2 Bandung dan mengembara ke beberapa pesantren di Jawa Barat. Namun karena kekurangan pembekalan yang dibawa olehnya, pesantren menolaknya dan dia kembali belajar di sekolah menengahnya. Selama di sekolah menengah, Jalaluddin bergabung dengan Persatuan Islam, sebuah organisasi pelajar Islam. Nah, di dalam buku ini berisi gagasan atau terkait dengan istilah perubahan sosial, yang dimana pastinya akan ada berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul, seperti bagaimana perubahan sosial itu akan terjadi, arah geraknya kemana, strategi apa yang dilakukan untuk melakukan perubahan sosial. Nah, di dalam buku ini ia mulai dengan pembahasan bab 1, yaitu terkait dengan kesalahan-kesalahan berpikir. Nah, kalau kata Jalaluddin, bagaimana kita ingin merubah tatanan sosial kalau kita punya cara berpikir saja itu masih salah. Karena bagaimana untuk merubah itu berangkat dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan itu salah, maka yang kita rubah juga merujuk kepada kesalahan yang kita pikirkan. Di dalam bab pertama, ia menyinggung terkait dengan 7 kesalahan berpikir dan 2 mitos. Nah, salah satu terkait poin 7 kesalahan berpikir yaitu fallacy of grammatical intent, yang dimana menggunakan 1-2 kasus untuk membenarkan kasus yang lain. Artinya kasus yang sebenarnya tidak berhubungan ia gunakan sebagai patokan untuk membenarkan kasus yang lain. Contoh, misalnya di dalam suatu daerah, misalnya daerah itu bernama daerah Rote. Satu orang Rote itu kuat putar balik. Kemudian ia menyamaratakan bahwa semua orang Rote itu putar balik. Contoh lagi, di suatu daerah Alor ada satu orang yang mengenyam ilmu hitam. Jadi kemudian dia mengatakan semua orang Alor itu mengenyam ilmu hitam. Padahal tidak. Masing-masing orang punya perbedaan pemikiran masing-masing. Walaupun ada satu orang yang mengenyam ilmu hitam, belum tentu yang itu mengenyam ilmu hitam. Nah, ini kesalahan berpikir yang harusnya dihilangkan sebelum kita masuk lebih jauh untuk merubah tatanan sosial. Dan buku ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman sekalian, karena berbicara untuk merubah sosial itu punya berbagai tahapan. Tahapan pertama yaitu kita harus merubah pemikiran kita dulu, karena kalau pemikiran kita salah, maka hasil akhir yang kita lakukan pasti akan salah. Kemudian baru kita masuk ke tahap dan metode-metode untuk pendekatan perubahan sosial. Mungkin itu saja dari kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.